Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Hantufi, selaku moderator dari presentasi kelompok 4 tentang penggunaan UniProt atau web UniProt, di mana di sini kita akan mencari database protein yang akan kita temukan. Dengan sebelumnya rekan-rekan saya yaitu Saya bukan Rahmatina Permata dengan NIM Saya Vina Maula Hoirotin dengan akhiran NIM 3017. Saya Ramisa Utari dengan akhiran NIM 3019. Saya Putrandini dengan akhiran NIM 2023. Saya Sabrina Zadraningrum dengan akhiran NIM 3016. pada tutorial malam kali ini kita akan mencoba mensimulasikan penggunaan UniProt eh, untuk mencari database protein yang akan kita cari. Di mana protein yang akan kita cari pada malam hari ini adalah protein ATR, di mana untuk langkah pertama itu kita bisa buka web uniprot.org, lalu kemudian akan muncul halaman awal, lalu kemudian pada search bar kita ketikkan gen ATR. Nah, kemudian setelah kita ketikkan gen ATR, kita akan menemukan laman seperti pada yang ditampilkan di layar, di mana di sana itu juga terdapat tentang berapa jumlah dari semua database yang ada tentang protein ATR di web Uniprot. Seperti terlihat pada gambar itu pada layar itu sejumlah 45.000, 80.000 result, 80 result atau 45.000 80 hasil atau database. Nah, untuk natural varian itu bisa kita lihat pada tabel bagian kiri, di mana di situ tuh kita lihat ada type-nya natural varian dengan ID var 041584 dengan positionsnya pada posisi ke-64. Di deskripsi kita juga akan melihat bahwa di sini ada encode yang akan ketika kita klik akan mengarahkan kita kepada laman baru yang berisi dari tentang informasi natural varian dari gen ATR. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya, Raudatul Triandini. Kepada Raudatul Triandini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan dapat mengetahui ada nama protein, gen, dan organisme masih pada laman yang sama. Nah, untuk nama dari protein itu adalah serin theonin, protein kinase ATR, dengan nama gennya yaitu ATR FRP1, dan terdapat pada organisme Homo sapiens atau human. Nah, untuk selanjutnya, kita dapat klik pada bagian kode yang terdapat pada kolom entry, di mana laman ini juga akan menyajikan nama dari protein tersebut dan gen, serta ada status yang terdapat pada Uniprot-nya, organisme yaitu Homo sapiens, dan panjang amino acids atau asam aminonya ada 2644 asam amino, dan beberapa informasi lainnya pada laman tersebut. Selanjutnya kita beralih pada fungsi molekuler. Dapat di scroll ke bawah. Nah, fungsi molekuler ini dapat kita lihat Go annotation, di mana situ akan di bagian aspek terdapat beberapa bagian pada molekular function, di mana salah satu beberapa fungsi dari protein ATR ini yaitu ada ATP binding, DNA binding, ada histone kinase activity, MUT-LAVA complex binding, MUT-SALVA complex binding, dan protein kinase activity, protein serine kinase activity, protein serine treonin kinase activity. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ratu. Selanjutnya materi mengenai fungsi pada protein pada proses biologisnya dan sel relocation akan
dibawakan oleh Vina Maula Khairat. Baiklah, selanjutnya itu apa fungsi pada proses biologis yang mana dapat kita lihat pada halaman tersebut. Lalu fungsi protein ATR ini pada proses biologis ini ialah untuk respon seluler terhadap radiasi gamma, lalu respon seluler terhadap UV dan sinyal titik pemeriksaan kerusakan DNA. Dan juga fungsi protein ATR ini pada proses biologis dapat kita lihat pada halaman Uniprot bagian Go Annotation. Lalu selanjutnya eh, subcellular location dapat kita lihat pada bagian kiri ini yang ada kata subcellular location, kita klik. Lalu muncul pada laman ini gambar ini yang dimana lokasi protein ini terdapat pada nukleus dan selubung nukleus. Subcellular location ini dapat kita lihat pada bagian subcellular location. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya materi mengenai medicine target name dan informasi lanjutan dari obat tersebut akan dibawakan oleh Sabrina Chandraningrum. Saudara Sabrina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai medicine target name dari protein ATR ini, di mana untuk mencari medicine target name ini dapat dilihat pada laman Uniprot yang pada bagian disease and variants. Lalu scroll ke bawah pada bagian chemistry. Kemudian klik drug bank. Nah, pada bagian ini dapat diketahui bahwa medicine target name dari protein ATR ini yaitu seralasertib. Dan untuk selanjutnya untuk mencari apa saja nama obatnya, accession number serta chemical formulanya dapat masih sama dengan di halaman drug bank tadi, di mana dari protein ATR ini dapat diketahui genetic name-nya itu seralasertib, dengan strukturnya dapat dilihat pada laman tersebut, dan kode accession number-nya itu DB14917, serta chemical formula dari protein ATR ini yaitu C20H24N6O2S. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabrina Chandraningrum. Selanjutnya materi mengenai toksisitas, interaksi maupun target obat tersebut dan struktur protein ATR ini akan dibawakan oleh Ramisa Utari. Pada Ramisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita dapat melihat toksisitas, interaksi dan target. Masih pada halaman Drapen, kita scroll ke bawah sampai kita melihat toksitas. Toksitas di sini not available, yang artinya tidak berbahaya. Selanjutnya kita akan melihat interaksinya. Scroll ke bawah, interaksinya di sini juga not available. Selanjutnya kita juga akan dapat melihat targetnya. Di scroll ke bawah. Targetnya target obat tersebut ada satu, yaitu serine atau threonine protein kinase ATR. Selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat struktur protein di Uniprot. Klik struktur. Ini merupakan struktur dari
ini merupakan struktur dari ATR, protein ATR. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramisa Utari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit yang terkait pada protein ATR ini. Di mana untuk mengetahui penyakit terkait dari protein ATR, kita dapat mencarinya tetap di laman Uniprot pada bagian kiri ini, yaitu disease and variant. Nah, kemudian kita mendapatkan penyakit terkait dari protein ATR, yaitu ada Sickle syndrome 1 dan cutaneous telangiectasia dan sindrom kanker. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nama penyakit maupun phenotype gene relationship-nya, kita dapat mengetahuinya dari disease and variant ini. Kemudian ada bagian MIM, kode MIM dari Sickle syndrome. Kita dapat satu penyakit, yaitu Sickle syndrome. Kemudian kita klik. Kemudian kita akan dialihkan pada laman OMIM. Nah, pada penyakit ini yaitu namanya adalah Sickle syndrome 1 atau bisa juga dikenal dengan nama SCKL, nanocephalic dwarfism, dan lainnya. Kemudian pada laman ini juga didapatkan informasi mengenai phenotype gene relationship, di mana terdapat pada kromosom ketiga lengan panjang dan lokus ke-23. Kemudian phenotype Sickle syndrome 1. Phenotype Sickle syndrome 1 ini mempunyai nomor MIM yaitu 210600, di mana pewarisannya yaitu melalui autosomal resesif. Kemudian ada informasi mengenai phenotype mapping key-nya, dan juga terdapat pada gen ATR dengan number gennya yaitu 601215. Di sini juga terdapat informasi lanjutannya mengenai penyakit ini, di mana Sickle syndrome 1 ini merupakan penyakit kelainan resesif autosomal yang ditandai dengan retardasi pertumbuhan intrauterin dwarfism dengan retardasi mental. Nah, selanjutnya saya selesai. Untuk mengklik bagian penyakit yang lainnya juga mempunyai langkah yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6A. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.